Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Rektor beserta seluruh Civitas Akademika, kemudian Bapak Kapolres Tabes beserta seluruh jajaran, para kiai, alim ulama, hadirin hadirat, insyaallah semua jamaah fardu subuh dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, faka'annama shalla al-laila kullah, dapat pahala seperti salat sepanjang malam. Man nama, siapa yang tidur, walam yusalli, sampai tidak salat subuh, tertidur sampai tinggal salat subuh, balas syaitanu fi udhunih, kencing setan di telinganya. Alhamdulillah subuh ini kita semuanya selamat. Tapi apakah subuh besok selamat? Wallahu a'lam bishawab. Yang penting kita dalam watawasau bil haq watawasau bis-sabr. Ada mikrofon yang ketiga. Yang ini mantap, suara tak jelas. Yang ini mantap, putus-putus. Ini sepele aja kita bentuk, tapi rupanya mantap, bagus. Pelajaran, jangan pernah menyepelekan bentuk orang. Saya selalu disepelekan orang. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Itu penjelasan Allah tentang ashabul kahfi. Fityatun, anak muda. Sifatnya bagaimana? Amanu bi rabbihim, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masa muda salah satu dari rangkaian perjalanan kehidupan. Dari alam roh pindah ke alam rahim, pindah ke alam dunia, masa kanak-kanak, masa remaja, masa dewasa, masa tua, sakit, mati. Semua orang pasti melewati masa muda. Tidak ada orang yang lahir langsung tua. Oleh sebab itu maka di antara yang akan ditanya nanti di padang mahsyar, hafal semua Bapak Ibu adik-adik ayatnya, latus alunna yauma idzin anin na'im. Kamu semua akan ditanya tentang nikmat Allah. Satu di antara nikmat yang ditanya itu adalah an syababihi fima ablah, masa muda. Masa muda kemana kau habiskan? Kenapa tidak ditanya masa tua? Masa tua tidak perlu ditanya, karena masa tua memang sudah saatnya beribadah. Kalau ada orang tua tidak juga beribadah, mau mati jadi apa? Jadi hantu. Oleh sebab itu maka masa muda inilah, masa muda darah bergelora, hawa nafsu bergejolak, godaan banyak. Maka masa muda ditanya. Kelebihan ashabul kahfi, innahum fityatun, mereka anak-anak muda. Ingat, kalau Allah Ta'ala berikan nikmat akan ditanya di mana letak detak jantung, hembusan nafas, paru-paru, buah pinggang, otak, mata. Inna sam'a, pendengaran, wal basar, mata, wal fuad, hati dan pikiran. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua akan disoal, semua akan ditanya. Tapi pertanyaan yang khusus an syabab, syabab, masa muda. Masa muda ini penuh dengan pertanyaan-pertanyaan. Alhamdulillah anak-anak muda di kampus UPI semuanya bisa dipertanggungjawabkan masa mudanya. Dari bunyi aminnya nampaknya nggak banyak yang bisa. Sab'atun yudhilluhumullah, 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah. Yauma la dhilla illa dhilluh, hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah. Siapa yang akan mendapatkan naungan itu? Syabun, anak muda, nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sekarang alhamdulillah saya melihat kebangkitan dari anak-anak muda. Di mana-mana masjid saya ceramah, yang hadir itu anak-anak muda. Siapa yang tidak percaya, hadirkan lembaga survei Indonesia subuh ini, hitung berapa. Yakin dan percaya, saya berani taruhan bahwa yang hadir subuh ini pasti lebih banyak anak muda. Pukul rata saja wajahnya anak muda. Takbir nanti udah ada yang agak-agak ngantuk baru. Nah, sekarang masih segar lagi. Saya menyampaikan materi 60 menit. Yang saya sampaikan terukur, waktunya terukur, tak pernah lebih dari 60 menit. Isinya terukur, tak pernah keluar daripada tema. Jadi tidak perlu khawatir. Insyaallah selamat sampai awal sampai akhir. Lalu kemudian pertanyaan jelas, apa yang mau ditanya, tanya. Kalau mau mengajukan pertanyaan yang berkualitas. Yang pertanyaannya, Ustadz, bumi rata apa peta apa bulat? Itu tidak menambah iman, tidak menambah etos kerja, tidak menambah ibadah. Tanyalah pertanyaan yang berkualitas, yang membangkitkan semangat hidup. Ustadz, Nabi Adam nikah sama Hawa, Pak kuahnya siapa? Apa itu tanya-tanya itu? Tanya yang kira-kira membuat kita dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah masa muda yang penuh dengan tantangan, tapi anak muda tumbuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana kita berpedoman? Man qara'a surat Al-Kahfi, siapa yang membaca surat Al-Kahfi yaumal jumu'ah, hari Jumat, pagi Jumat, petang Jumat, siang Jumat, hari Jumat, malam Jumat, adha'a lahu min nur, Allah berikan dia cahaya, nur, ma bainal jumu'ataini, dari Jumat ini ke Jumat berikutnya, dari Jumat berikutnya ke Jumat setelahnya, dari Jumat setelahnya ke Jumat depan, kita diberikan the likeness, pencerahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, nur. Itu dengan membaca surat Al-Kahfi, dan di dalam surat Al-Kahfi itu ada bercerita tentang ashabul kahfi. Ashab, orang-orang, ashabun nar, orang-orang penghuni neraka, ashabul jannah, orang-orang penghuni surga, ashabul kahfi, orang-orang penghuni gua. Masalah guanya di mana tidak perlu dicari. Saya khawatir anak-anak muda nyari gua, begitu sampai di dalam tidur juga. Kalau untuk tidur nggak usah nyari gua di masjid, bisa. Ashabul kahfi fityatun, sifatnya amanu, beriman. Yang dia imani siapa? La ilaha illallah. Jadi sifat anak-anak muda ashabul kahfi itu yang dikedepankan imannya, bukan fisiknya. Itulah anak muda yang ganteng-ganteng, tak ada. Itulah anak muda yang tubuhnya perkasa, tak ada. Itulah anak muda yang bajunya hebat, mahal, tak ada. Tapi yang dikedepankan adalah bukan physically, tapi non fisik, metafisik yang ada di balik tubuh itu. Banyak kita lihat gagah, perkasa, tegap, ganteng, tapi homo. Itu apa? Wah, melam, bukan main, kita mesti wow, amazing. Begitu ditanya, mas, kampus UPI di mana? Sana. Kita minta nanti kepada Pak Kapolres Tabes buatkan program namanya Be a Man. Latih dia karate, judo, aikido, tinju. Tak juga mempan, panggilkan sumo dari Jepang, himpit agak 2-3 kali. Mudah-mudahan sehat walafiat. Apa sifat ciri anak muda tadi? Amanu, beriman. Iman yang membuat kita menjadi kuat. Kalau engkau anak yatim, kalau engkau fakir miskin, bapakmu susah, engkau bangkitkan imanmu. Jangan berharap kepada yang ada, jangan putus harap pada yang tidak ada. Bisa difahami? Memang orang kalau belum sarapan payah nangkap. Jangan berharap pada yang ada, jangan putus harap pada yang tidak ada. Kalau bapakmu kaya, rumahnya besar, mobilnya banyak, jangan berharap pada yang ada, karena besok pagi boleh jadi dia ditangkap KPK. Tapi jangan putus harap pada yang tidak ada. Kalau bapakmu susah, melarat, anak yatim, bahkan mungkin bapakmu tidak ada sama sekali, jangan putus harap pada yang tidak ada, karena ada dia yang maha ada. La ilaha illallah. Itu yang membuat engkau yakin dan percaya.
Jadi kalian anak-anak muda, kalau nanti didudukkan di depan jenderal, di depan kiai, di depan tokoh masyarakat, yang kalian bangkitkan semangat itu. Karena kalau kalian lihat diri kalian, kalian akan down, jatuh. Berikut ini kata sambutan dari Presiden BEM. Bapak-bapak, ibu-ibu, dia down. Bangkitkan semangatmu. Engkau wahai penguasa, engkau wahai orang kaya, detak jantung sama dengan jantungku, matamu sama, semua pemberian Allah. Tapi jangan diomongkan, dalam hati aja. Yang nanti begitu kata sambutan, bapak, apa ini, gila kan? Jadi bangkitkan. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tidak menengok bentuk tubuh kamu, Allah tidak melihat badan kamu, Allah tidak melihat rupa wajah kamu. Yang dilihat Allah adalah hati kamu. Di dalam tubuhmu ada segumpal. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau yang segumpal itu baik, maka yang lain ikut menjadi baik. Wa idza fasadat, kalau dia rusak, yang lain ikut menjadi rusak. Itulah yang dipandang Allah. Letak iman, letak marah, letak cinta, letak suka, letak duka. Kalau nampak laki-laki sedang termenung sedih, gimana letak sedihnya? Apakah di mata? Apakah di telinga? Tidak, sedih itu ada di dalam. Itu yang mesti kau bangkitkan. Itu yang tidak bisa dibangkitkan oleh motivator. Diundang motivator, dibuat di acara di ballroom convention hall, dimatikan lampu, dihidupkan audio visual, semangat, semangat, semangat. Begitu keluar, letoy loyo lesu. Itu yang tidak bisa dibangkitkan. Narkoba, artis-artis down, tidak bisa menatap dunia. Tapi begitu dia pakai, langsung ke depan. Are you ready to rock? Selesai karo narkobanya, down. Kurang dosis, tambah lagi, tambah sakau, mati. Apa yang membuat engkau semangat? Iman. Iman itu yang membuat Bung Tomo lantang berteriak, Allahu Akbar. Iman itu yang membuat Yusuf Makassar dicampakkan dari Sulawesi Selatan, bukan tanggung-tanggung, nun jauh di sana, di kampungnya Nelson Mandela di Cape Town, Afrika Selatan, dibuang oleh Belanda, tidak berduka, malah dibangunnya masjid besar di sana yang dibantu oleh Presiden Republik Indonesia, tegak berdiri di Afrika Selatan. Apa maknanya? Iman tidak membuat engkau berduka, pujian tidak membuat melambung, hinaan tidak membuat murung. Kalau pujian membuat engkau cerah, tiba-tiba hinaan membuat engkau down, berarti engkau belum beriman. Tidak ada beda di dalam pandangan matamu between lovers and haters. Ini baru update status sekali, langsung cari berapa like-nya, yang gini berapa, yang gini berapa. Tidak usah pedulikan itu, karena engkau beramal bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Ciri sifat pemuda Ashabul Kahfi pertama, fitsyatun. Yang pertama, dia mesti muda. Mohon maaf bapak-bapak yang tua-tua, kalau mau pulang, pulang aja lah. Jangan. Walaupun bapak sudah tua, tentu bapak punya anak muda. Yang nggak punya anak muda, paling nggak punya bini muda. Maksudnya yang tua meninggal. Ibu, maaf. Punten, iku maha tuh, damang. Sebetulnya yang muda itu bukan fisiknya. Yang muda itu adalah semangatnya. Sumpah Pemuda, coba teliti siapa yang hadir Sumpah Pemuda itu. Apakah yang hadir anak muda semua? Tidak. Yang hadir itu orang-orang tua tapi jiwanya muda. Kadang-kadang kita melihat ada anak muda tapi isi di dalam panti jompo, bawaannya mau mati, letoy, duduk di kantin, lontong sayur sampai dingin. Pas ditanya, dek, kok nggak dimakan? Lagi galau, bu.
La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Saya aja yang sudah tua begini, duduk saya di kantin, kenapa kamu galau? Dia nggak balas SMS, WA nggak dibalas, telepon nggak diangkat, SMS didiamin aja. Akhirnya saya susah. Saya aja yang sudah tua, tidak ganteng, kurus, hitam, duduk 5 menit di kantin, bolak-balik anak-anak gadis itu lewat aja. Ciri yang pertama, jiwanya muda. Yang kedua, di dalam dirinya ada iman. Iman itu yang membuat engkau tidak percaya astrologi. Ini anak muda masih percaya astrologi. Mohon maaf ya yang kita nggak jadi nikah. Kenapa? Ternyata setelah saya teliti, bintang kamu Pisces ikan, sedangkan aku Taurus kambing. Nampaknya kambing kalau dekat-dekat ikan masuk angin. La ilaha illallah. Engkau masih percaya dengan ikan. Engkau bisnismen, entrepreneur, datang lawan bisnismu ngajak, gimana bro deal pagi ini, bentar ya buka laptop dulu, langsung www.ramalan.com. Gimana letak imanmu? Di mana letak tauhidmu? Tauhidmu berkata la ilaha. Tidak ada pohon rindang, tidak ada bukit yang tinggi, tidak ada danau yang ada penunggunya, tidak ada berkawan dengan setan. Ini anak muda masih berkawan dengan setan. Pakai kris kecil ini, letakkan di dalam dompet, nanti kau punya percaya diri. Kalau mau menghadap jenderal-jenderal, mau menghadap pejabat-pejabat, mau menghadap orang-orang besar, masukkan di dalam dompet. Rupanya salah pasang, pas duduk patah, tertusuk pantat. Baru tahu tidak ada itu semua, itu benda saja. Ngapa orang membesarkan benda? Bila anda lahir bulan Mei, batu yang cocok untuk anda pakailah batu rubi berwarna merah, maka aura merah anda akan bangkit, wajah anda akan merah, biji mata anda akan merah. Kalau cuman biji mata merah, ikan busuk pun merah. Tidak usah lagi percaya dengan itu semua. Islam datang menafikan Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Tagut, Naham. Semuanya tidak ada apa-apanya. Yang ada kuasa hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi nanti jangan gara-gara ini pulang dari sini, besok kuliah nggak mandi pagi. Ditanya sama dosennya, kamu nggak mandi? Allah tidak memandang fisik kita, yang dipandang Allah hanya hati kita.